Tes 1, 2, 3. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana sehat, dalam kesempatan acara Bincang Santai Korporasi seri ke-43 dengan tema Ancaman Kepailitan Toshiba. Baik, Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada, menemani istirahat malam Anda sambil makan malam mungkin ya, atau barusan ibadah sholat Isya itu daerah Jakarta semuanya, atau dimanapun Anda berada saat ini, kan kami dari SN Consulting ya, malam hari ini kita akan tentang isu bahwa Toshiba ini ada skandal ya, skandal laporan keuangan yang itu direkayasa mungkin begitu ya saya bilangnya, direkayasa dibuat dan itu membuat perusahaan ini eh, berkurang ya, kepercayaan di pasar itu berkurang, yang mengakibatkan itu nantinya dikhawatirkan akan mengancam Toshiba dan bisa menjadi pilot. Hal ini tidak pertama kali ya, mungkin eh, beberapa waktu yang lalu juga ada kita dengar isu tentang Daihatsu ya, Daihatsu yang ada ada skandal itu apa, cacat di salah satu apa namanya, sistem sistem otomotifnya itu, eh, ada hal yang kurang sempurna, tapi ternyata itu ditutupi sampai sekian lama. Kemudian saya kurang ini ya, untuk Daihatsu nanti itu coba nanti akan kita ajukan, mungkin ada pembahasan yang berbeda. Hari ini ya seperti itu juga, hari ini kita membahas tentang Toshiba. Bagaimana Toshiba ini kalau waktu saya dulu masih kecil ya, sangat brand yang sangat luar biasa, brand yang sangat kuat zaman-zaman tahun 80 90 ya, sangat kuat sekali sampai apapun itu ya, mulai dari laptop, kemudian televisi, itu ketika Toshiba wah pasti orang sudah brand sangat tinggi nilainya, kemudian juga harganya pun juga cukup cukup tinggi ya. Nah, tapi kali ini yang membuat kita kaget ternyata kok ada skandal seperti ini. Ya, malam ini kan kita bahas bersama para tim konsultan dari SN Consulting, ada Mas Reno yang sudah hadir dan juga nanti akan mungkin ada Pak Iman ya yang akan eh, membantu kawan-kawan semua bila ada pertanyaan nanti. Baik, malam hari ini acara Bincang Santai Korporasi yang ke-43. Sebelumnya itu kita ada beberapa ya, yang tentang IPO, tempo hari juga ada tentang Revlon itu, kepaikan Revlon. Yang barusan aja itu yang ke-42, seri ke-42 itu tentang IPO-nya Nelongso ya, sangat sangat antusias para hadirin yang eh, menyaksikan saat itu, yang para peserta juga sangat antusias, dan saya harap malam hari ini juga
tema kita malam hari ini tentang Toshiba. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan kami. Ya, ini adalah sarana yang kami sebahkan ya untuk para pegiat manajemen, para CEO, para entrepreneur, direksi dan lain sebagainya yang kesehariannya adalah praktisi pebisnis, pengusaha ataupun eh, aktivis untuk manajemen ya, aktivis. Baik, acara kali ini adalah persembahan dari SN Consulting, kantor konsultan manajemen. Kami membantu perusahaan untuk membangun sistem manajemen dari sisi operasional, dari sisi finance, dari sisi marketingnya, ya. Kita bantu perusahaan step by step, ya, dari aspek legalnya, kemudian kita juga bantu untuk suggest untuk di bidang pajak dan sebagainya. Harapannya adalah eh, perusahaan-perusahaan Indonesia ini nanti bisa global ya, mengglobal, bisa ekspansi ke luar negeri. Kita tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain yang masuk ke sini. Kita bisa berinvestasi di luar dengan perusahaan Indonesia ya. Kita ini sudah 78 tahun ya merdeka, tapi kiprah kita di dunia internasional di bidang bisnis itu sepertinya masih tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Brand-brand kita, merek-merek kita ya itu masih jauh juga dibanding dengan bangsa lain, apalagi Amerika ya, ada McD di ke sini, Starbucks ya. Ya harapannya maka dengan SN Consulting ini kami membantu perusahaan dari level yang kami sebut korporatisasi, transformasi dari perusahaan perorangan, keluarga, koperasi mungkin menuju ke perusahaan korporasi. Ada 8 step yang kami namakan corporate life cycle. Ada anak tangganya. Nah, pada anak tangga keberapa perusahaan itu bisa langsung scale up hingga berekspansi. Ada step-stepnya dari berdiri, kemudian dari rugi, kemudian bagaimana dia mendapatkan laba. Setelah itu ada istilahnya RPD. Jadi satuan terkecil untuk ekspansi. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kelas kami ya. Ini akan diadakan di Surabaya tanggal 20 sampai 23 Februari ini dan juga Jakarta itu di tanggal 26 sampai 1 Maret. Apa yang dipelajari nanti ada di grup-grup itu nanti akan ada infonya tentang kelas kami di situ tempatnya ya. Sebenarnya itu ada riset dari ASN Consulting. Ketika Anda menuju eh, roadmap kemana itu sudah ada di riset itu yang kami apa namanya yang kami berikan materinya di kelas-kelas yang kami sajikan itu. Baik, Mas Reno, sudah siap ya? Silakan Mas Reno, kita mulai. Ya, terima kasih Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam ini topiknya adalah eh, ancaman kepahitian Toshiba ya. Oke, kita lihat share screen-nya. Oke. Ancaman kepahitian Toshiba dan mengapa itu bisa terjadi dan juga apa penyebabnya, dan kita akan coba bahas dari sisi RPD-nya ya. Bagaimana RPD-nya, eh, nanti kita lihat dari data-data laporan keuangannya, dari asetnya ya, dari laporan laba ruginya, dari neracanya. Nah, dari situ kita bisa lihat kondisi dari
Toshiba ini. Nah, ini topik yang menarik. Dan Toshiba ini eh, memiliki beberapa domain, ya, beberapa domain bisnis, eh, sekitar tujuh, ya. Toshiba mempunyai sekitar tujuh domain bisnis. Ada sistem dan solusi energi, ada solusi bangunan, ada perangkat elektronik dan solusi penyimpanan, ada bisnis baterai, sistem dan solusi infrastruktur, solusi retail dan percetakan, dan solusi digital. Nah, produk-produk yang dihasilkan juga sangat beragam ya, dari pembangkit listrik, ya, geothermal power, hydropower, tenaga angin, tenaga nuklir, tenaga termal, ya, sistem apa namanya water treatment, sampai apa namanya sistem POS, sistem printing, kemudian produk-produk digital, ya. Kayak di situ ada digital manufacturing solutions, human resource management solutions, dan ada juga solusi bangunan seperti kayak eskalator, elevator. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa bisnis dari Toshiba Corporation ini sangat-sangat beragam, ya, sangat-sangat beragam, bahkan sampai memiliki tujuh domain, ya. Dan untuk perusahaan multinasional yang besar seperti Toshiba ini, eh, dia memiliki banyak anak perusahaan di berbagai sektor dan negara. Nah, di sini kalau kita lihat listnya itu, bahkan yang dari domestik aja sudah jumlahnya puluhan, overseas juga puluhan, dan butuh konfirmasi lebih lanjut, total ada berapa ya, di, itu jumlahnya bisa sangat banyak, dari domestik dan juga overseas. Dan Toshiba ini sudah berdiri selama ratusan tahun, ya, umurnya 149 tahun ini, dan saat ini memiliki ratusan ribu karyawan. Nah, dari sisi legalnya, company name-nya itu Toshiba Corporation, dia headquarter-nya di Tokyo, ditemukan di abad ke-19, di tahun 1875. Ya. Dan di sini ada beberapa data terkait common stock-nya, ya, kemudian omsetnya, jumlah karyawannya. Nah, sejarahnya itu Toshiba ini sangat-sangat panjang, dan berdasarkan sejarah yang ditampilkannya di websitenya, berikut adalah dua pelopor dari Toshiba, ya. Yang pertama itu adalah Hisashi Tanaka, yang dikenal sebagai jenius mekanik, salah satu penemu terbesar Jepang. Dan penemuannya itu, ya, mencakup apa namanya teknologi telegrafi seperti seperti lampu telegrafi dan juga mesin uap. Kemudian dan hal ini juga diakui sebagai cikal bakal dari Toshiba. Berikutnya ada Ichisuke Fujioka, atau dikenal sebagai Bapak Listrik di Jepang. Ya. Beliau mempelopori penelitian eh, di Jepang mengenai penerangan listrik. Jadi dia sempat bertemu Thomas Edison, kemudian dia kembali ke Jepang dan mengabdikan dirinya untuk mengembangkan lampu pijar yang pertama di Jepang. Itu sekitar 1800-an akhir. Ya. Nah, sejarahnya sangat-sangat panjang, dimulai dari tahun 1870-an. Ya. Pertama itu Hisashi Tanaka membuka pabrik peralatan telegraf, ya, di Tokyo. Nah, kemudian lanjut sampai akhirnya itu
15 tahun kemudian, Ichisuke Fujioka eh, membuat Hakunetsusa Co. Limited di Tokyo. Hingga tahun 1939 itu Tokyo Electric Company dia merger dengan Shibaura Engineering Works Co. Limited. Nah, kemudian eh, di tahun eh, kita langsung ke 1984 itu barulah nama dagangnya itu official menjadi Toshiba ya. Oke, di Toshiba dan kemudian eh, di tahun 2000. Nah, hingga sekarang itu dia eh, hingga akhirnya dia masuk ke bursa saham Tokyo di Tokyo dan di tahun 2023 ini ya baru terjadi. Nah, dia itu sudah delisting dari Tokyo Stock Exchange. Jadi ini sejarah yang sudah berlangsung hingga 149 tahun. Nah, berikut ini nilai dan tujuan dari Toshiba dan Toshiba ini mempunyai tiga esensi ya, dari basic commitment, kemudian purpose ya, tujuan dan values atau nilai. Nah, komitmennya itu adalah memberikan kualitas hidup yang baik untuk seluruh masyarakat di dunia dan juga memberikan kebaikan untuk bumi ini. Nah, values-nya adalah do the right thing, integritas, kejujuran, keterbukaan, look for a better way, terus berkembang, kemudian always consider the impact, ya, memberikan dampak yang baik, kemudian create together atau kolaborasi gitu ya. Dan juga dari purpose-nya adalah membuat dunia yang lebih baik, bumi yang lebih aman dan lebih bersih, ya, dan membuat apa yang diimpikan itu menjadi realita. Nah, itu apa namanya dengan dilakukannya kolaborasi-kolaborasi tadi yang ada di value-nya. Nah, di sini kita lihat Toshiba Group Management Organization Chart. Oke, di sini ada BOD, kemudian CEO, ya, dan di bawahnya itu ada berbagai macam divisi ya, mulai dari strategic planning, dan sampai procurement hingga internal audit dan sebagainya. Dan kita lihat juga eh, branch office-nya ini bermacam-macam dan banyak gitu branch-nya ya di beberapa kota di Jepang. Nah, eh, bagaimana skandal akuntansi ini bisa terjadi? Bagaimana prosesnya ya? Jadi Toshiba ini melebihkan pencatatan laba sebesar 1,2 miliar dolar dalam skandal yang mengakibatkan pengunduran diri CEO-nya. Dan pelanggaran ini ditemukan telah terjadi selama 7 tahun. Skandal ini seperti apa? Ya, seperti membukukan keuntungan di masa depan lebih awal, ya, mengurangi kerugian atau membatalkan tagihan. Nah, dan pelanggaran ini dimulai di bawah kepemimpinan CEO Atsutoshi Ishida pada tahun 2008 di tengah krisis keuangan global. Dan ketika itu krisis keuangan global di tahun 2008 itu sangat masif, yang di mana itu sangat mengurangi profitabilitas dari Toshiba. Dan dari kulturnya Toshiba sendiri, ya ada tekanan yang sangat sangat tinggi ya untuk mencapai keuntungan target keuntungan ya. Dikenalnya itu sebagai challenges kepada seluruh bisnis unit. Dan seringkali implikasinya adalah kegagalan itu tidak bisa diterima ya. Jadi lebih baik untuk merekayasa eh,
laporan keuangannya untuk demi mencapai target keuntungan yang sudah ditentukan. Gitu. Nah, jadi itu permasalahannya itu eh, bermula dari pencarian area bisnis baru sebenarnya, yang jadi ciri khas elektronik ini ya, perusahaan elektronik Jepang ya di tahun 2000-an itu ya. Jadi mereka mencari area bisnis baru dan di tahun 2006 itu si Toshiba ini beralih ke nuklir. Nah, ke nuklir ya. Jadi di tahun 2006 itu Toshiba membeli Westinghouse Electric Corporation, eh, yang di mana itu perusahaan pembangkit listrik terbesar di Amerika Serikat gitu. Namun karena manajemen yang buruk, kemudian juga ya nasib buruk juga gitu ya. Karena ada krisis keuangan tahun 2008 dan juga ada bencana pembangkit listrik di tahun sekitar tahun 2011. Nah, menciptakan eh, masalah bisnis dan keuangan yang signifikan. Nah, dan di tahun 2015 ini baru terungkap gitu ya, setelah Toshiba itu meningkatkan keuntungannya sebesar 1,2 miliar dolar. Ya. Nah, hingga pada saat itu sempat presidennya dan juga separuh dewan direksinya itu mengundurkan diri dan apa namanya kerugian itu eh, sangat-sangat mempengaruhi keuangan si Toshiba. Nah, hingga akhirnya Toshiba ini terancam untuk dikeluarkan dari Tokyo Stock Exchange dan sehingga mereka itu terpaksa atau hal yang mereka lakukan adalah menjual atau mendatangkan dana asing dengan melakukan private placement. Nah, sehingga muncullah di situ ada perselisihan gitu ya, perselisihan suara atau opini dari si investor-investor itu, investor asing, dan juga si internal konvensional si Toshiba gitu ya. Jadi di situ mulai banyak perdebatan di situ. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat datanya, eh, data kinerja Toshiba dari 2017 sampai 2022. Dari profit marginnya turun sampai minus hingga meningkat lagi di tahun 2022 sampai 7,14%. Nah, dari arus kasnya sendiri sempat minus ya untuk arus kas operating ya, arus kas operasionalnya di tahun 2020 karena ada pandemi, namun berangsur positif ya. Dan bahkan sebelum 2020 pun juga masih positif ya sejak tahun 2017 hingga 2019. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, di sini ada data arus kas dari tahun 2003 sampai 2022. Ya. Data selama 20 tahun terakhir. Ya. Sempat beberapa kali minus di tahun 2009 dan juga di tahun 2016 ya dan juga tahun 2020. Dan beberapa di situ ada di tahun 2019 itu ada investing cash flow yang besar, positif. Dan di tahun 2019 itu dia menjual salah satu bisnis unitnya ya, mendivestasikan salah satu langkah Toshiba untuk kembali fokus ke core bisnisnya. Nah, jadi bisa kita lihat situ ada tanda-tanda positif di investing cash flow-nya. Dan di sini eh, adalah data kinerja Toshiba terkait omset, ya, aset, laba, dan juga eh, return on asetnya. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini aset itu
cenderung turun gitu dari 2017 sampai 2022 dan dari segi omset ya omset juga menurun dan dari segi laba juga relatif sempat turun di sekitar pandemi namun meningkat secara landai ya hingga tahun 2022. Jadi tidak ada peningkatan aset bahkan penurunan gitu ya. Nah, bagaimana dari sisi RPD-nya bahwa RPD itu adalah peningkatan aset yang diikuti peningkatan laba dan omsetnya gitu. Nah, di sini dari datanya yang dilakukan adalah justru mengurangi asetnya gitu. Kurang ya. Dari segi DER-nya atau rasio utang dan ekuitas eh, di angka sekitar 1,72, kemudian turun ya 1,2, berikutnya 1,51, sempat meningkat ke angka 2,13 dan eh, turun lagi ke 1,72. Nah, eh, sebetulnya angka yang aman adalah sekitar satu atau tidak jauh dari satu. Jadi sudah lumayan melebihi ya kalau kita lihat di sini. Jadi utangnya ini eh, lumayan lumayan besar dibanding ekuitasnya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama adalah tidak ada peningkatan aset dalam 6 tahun terakhir, malah cenderung turun. Kemudian, delisting adalah puncak dari dekade penuh gejolak yang ditandai dengan skandal dan juga kesalahan langkah strategis dan kekacauan keuangan. Ya. Dan berikutnya adalah Toshiba diambil alih oleh sekelompok investor yang dipimpin oleh perusahaan private equity. Ya, namanya adalah Japan Industrial Partners atau GIP. Nah, fenomena Toshiba menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan dan buruknya fungsi sistem pengendalian internal di setiap tingkat konglomerat Toshiba. Dan pengendalian internal di divisi keuangan, divisi audit perusahaan, dan juga divisi manajemen risiko. Nah, penting untuk Toshiba ini melakukan reformasi budaya perusahaan, penghapusan sistem penargetan laba atau challenge, dan juga penetapan kembali pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang kuat. Dan juga sistem whistleblower yang kuat ya sehingga eh, apa namanya ya sistem eh, pengamanannya itu berlapis-lapis gitu ya. Untuk perusahaan sebesar Toshiba ini sangat butuh pengamanan yang sangat-sangat ketat ya dari level atas hingga sampai level business unit. Nah, sehingga yang namanya sistem apa namanya hal-hal seperti ini ya kayak laporan keuangan yang bisa di apa namanya istilahnya malah praktik akunting ini ya bisa dihindari. Nah, mungkin sekian untuk materi presentasi. Nah, bisa kita masuk ke diskusi ya kalau misalnya mau ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reno atas pemaparannya. Ya, sebenarnya Toshiba ini sudah 149 tahun ya. Aduh, ternyata masih. Tapi kalau yang saya lihat begini Mas Reno, itu tadi kan awalnya adalah permasalahan pada 2008 krisis itu ya. Nah, itu sebenarnya kan saat itu bukan hanya Toshiba yang, tapi hampir beberapa negara juga terkena dampak itu kan. Nah, tapi Toshiba yang saat itu mungkin mengalami kerugian ini malah dia tidak apa namanya tidak mengakui bahwa sebenarnya ada kerugian di situ dan justru membuat
laporan keuangan yang yang di rekayasa begitu ya. Nah, tadi yang disampaikan Mas Reno itu laporan keuangan, apakah itu memang sudah benar atau justru itu yang ada rekayasanya gitu? Bagaimana Mas Reno melihatnya? Itu udah diambil dari Toshibanya resmi dan ya itu harus dicek bahwa misalkan ada indikasi-indikasi gitu ya kita nggak tahu ya. Ya, Iya, udah resmi dari Toshibanya gitu. Seharusnya setelah tahun 2015 itu sudah aman gitu harusnya. Sudah inilah eh, tata kelolanya sudah mulai diperbaiki gitu. Ini efeknya ya laporannya juga lebih bisa dipercaya. oke. Dan efeknya itu sampai delisting ya, 2023. Mm-mm. Iya itu setelah si Japan Industrial Partner itu ya private equity masuk menjadi ya dia membeli mayoritas saham lah sekarang di Toshiba ini. Jadi memang dia itu perusahaan yang spesialis membeli apa namanya perusahaan yang lagi rusak, dia revitalisasi, dia perbaiki gitu ya. Kalau yang saya baca profil dari si GIP ini, si pemegang saham mayoritas yang baru si Toshiba ini. Nah, dia spesialisasi memperbaiki si Toshiba ini hingga nanti eh, nah kan namanya private equity ya. Jadi maka dari itu sekarang eh, dia mengontrol penuh si bisnis Toshiba ini dan rencananya memang bisnis modelnya dari Toshiba ini akan dirombak gitu oleh si private equity ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bisnis model. Kaitannya dengan bisnis model itu, kalau dari Anda sendiri, Mas Rino, melihatnya mengenai RPD-nya, itu apakah memang dari awal itu tetap pada bidang ini elektronik, ataukah nantinya ketika dia itu sudah diambil alih oleh GIP tadi, bisa jadi dia akan berubah gitu RPD-nya. Iya, itu kalau dari RPD emang unik ya Toshiba ini. Eh, yang kita kenalnya pasti Toshiba, TV, laptop gitu ya. Tapi kalau dari sisi, kalau kita lihat domain bisnisnya sendiri itu macam-macam. Gitu. Bahkan sampai apa eskalator, lift, ya sampai pembangkit listrik itu macam-macam dia. Nah itu ini tipe-tipe konglomerasi tuh ini sebenarnya Toshiba ini. Pertumbuhannya jadi lambat, ya resource-nya nggak jelas, larinya kemana, yang harusnya apa namanya bisnis yang bisa di scale up, ya malah larinya ke bisnis yang lain buat bisnis baru, melihat ada opportunity baru dia ambil. Nah, di efeknya ya kayak gitu. Gitu. Jadinya eh, waktu itu kan di tahun berapa 2006 dia coba coba ke nuklir gitu, ya kan? Dia coba ke nuklir, beli perusahaan eh, di Amerika gitu. Dan akhirnya ya amburadul ya. Nah, sekarang ini dengan diambil alihnya Toshiba oleh GIP ini, memang mereka ini rencananya akan lebih fokus ke bisnis yang high margin gitu, high margin, dan mereka sebenarnya tidak terlalu spesifik apa rencananya gitu ya. Tapi rencananya lebih ke digital service gitu, digital service yang lebih marginnya itu lebih tinggi dan akan lebih fokus ke satu core bisnis gitu dan rencananya akan diinvestasi bisnis-bisnis yang di luar core-nya.
Oke, ya baik tentang RPD. Baik, dari Bapak dan Ibu semua, eh, saya buka kesempatan untuk bertanya. Silakan. Yang mau langsung bertanya tidak tidak melalui chat box, saya persilakan. Monggo. Ya, kita langsung ke chat box aja, Mas Rino. Ini ada pertanyaan dari Pak David ya, Pak David ya. Kemana tadi? Pak David. Ya, cukup menarik. Ada strategi perusahaan mengecilkan aset dan menggelembungkan revenue dengan cara accrual. Coba dilihat kembali cash flow, apakah terlihat pengecilan aset tersebut, apakah ada penjualan atau pelepasan aset untuk memperbaiki cash flow. Bagaimana Mas Rino? Mungkin bisa dilihatkan lagi. Strategi mengecilkan aset dan menggelembungkan revenue di laporan keuangan. Apakah ada aset yang dilakukan penjualan atau pelepasan aset untuk memperbaiki cash flow-nya, Mas? Ya enggak tuh? Pelepasan aset sih di 2019 gitu, sama 2016 sih. Ya, Hmm, baca ya. Jadi mereka melepas ada Toshiba Memory, ada bisnis laptopnya dilepas. Jadi dari cash flow-nya kelihatan sih di investing cash flow-nya. hmm, investing cash flow-nya. Jadi ketika apa namanya ada penjualan satu eh, apa namanya satu bisnis unit itu, entah itu aset bisnis unit atau anak perusahaan itu, eh, bisnis unitnya ya bisnis unitnya. Nah itu ada cash flow masuk gitu. Nah, kelihatannya tuh di bagian investing sih. Nanti Di situ dari terlihat nggak ada tadi yang dibilang pengecilan aset atau penggelembungan revenue. Gitu. Menurut Anda gimana? Ada yang eh, tiba-tiba tinggi banget gitu. Itu 2020 labanya itu berapa? Minus itu ya, 0, roanya minus. ya Labanya eh, aset, nah asetnya di sini kan menurun drastis ya. Nah iya. itu, nah itu strategi-strategi divestasi itu mas. Iya, iya. Luar biasa. Enggak, artinya apakah memang budaya Jepang itu harus berhasil semua gitu ya? Tidak boleh tidak ada kata berhasil, harus berhasil gitu. Makanya dia langsung dia langsung karena itu tadi ya mungkin Mas Rini ya. Kalau Iya, nggak berhasil, bunuh diri gitu mungkin ya. Gitu ya, ya. memang itu balik lagi ke budaya ya. Karena ini eh, permasalahan utamanya itu berakar dari situ sebenarnya. Hal-hal di luar teknis lah, angka dan sebagainya itu memang karakter di Toshiba ini kayak nggak bisa toleran gitu, nggak bisa toleran eh, angka yang jelek gitu. Jadi lebih baik ya udah dibuat-buat aja gitu, dipakai cara-cara teknik-teknik akunting gitu. Oke. Gitu, ya. Baik, Bapak dan Ibu ada yang mau
ikut nimbrung mungkin secara langsung nggak melalui tulisan mungkin ada. Nah ini ya force major ya. Jadi 2008 itu memang force major. Nah, perusahaan-perusahaan itu ya bisa gitu ya. Eh, apa namanya banyak perusahaan juga yang memang terimbas pasti satu dunia itu. Persis kayak pas pandemi kemarin. Tapi cara menyikapinya tuh berbeda-beda gitu ya di perusahaan. Karena memang kultur Toshiba ini tidak bisa menerima angka yang jelek, yang nggak bisa tolerir, makanya ya lebih baik memainkan akuntingnya gitu. Oke. Ada yang bertanya boleh dikata memasukkan lapangan keuangan ya perdana atau masuk perdata atau pidana. Itu di anukan ke pidana nggak kalau hukum 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 ini ya hukum positifnya Jepang nggak ini Perdata ini apa perdana ini. ya perdata maksudnya dia nggak artinya kasus ini dinaikkan ke pengadilan enggak ya. Yang saya baca sih CEO-nya nggak nggak masuk ke hukum atau penjara, nggak juga sih. Ya dicabut aja gitu keluar gitu CEO-nya. Oh ya, Terus oh iya betul. setelah itu restrukturisasi gitu setelah Jadi, tahun 16, 17 iya iya. gitu ya. Pak David, monggo. Pak David, Pak David ini cukup aktif di grup kita. Silakan Pak David, silakan. Ya, selamat malam Pak Firman, Pak Reno. Ya. Perkenalkan dengan David, Pak. Belajar-belajar, Pak, sama-sama dengan Pak Iman nih, dengan Pak Reno nih ya, di grupnya kita. Kebetulan untuk yang Toshiba ini, saya dulu pernah menjual salah satu produknya di Indonesia, karena dia masuk ke hospitality industry ya. Jadi kalau nggak salah Toshiba ini join dengan Wimpony untuk menjual POS atau cash register lah. Salah satu contohnya seperti itu. Dan kebetulan tempat saya bekerja itu jadi sole agent utamanya untuk di Indonesia. Eh, Kalau kita lihat sih memang Toshiba ini ya seperti tadi udah di highlight oleh Pak Reno ya. Di sini banyak bisnisnya ya. Yang seharusnya dia mungkin waktu awal-awalnya hanya bisnis A, melihat ada peluang, opportunity, ya berkembanglah ya. Nah, memang kelemahannya di Indonesia itu atau di perusahaan itu ya seperti itu. Semakin banyak bisnisnya, ya akan semakin besar resikonya kalau seandainya mereka nggak hati-hati. Itu udah pastilah. Bergaris lurus kan ya, kalau kita bilang gitu. Nah, ini mengenai masalah tadi Pak Reno sempat bilang ada case yang menarik ya, asetnya turun, kemudian menggelembungkan revenue, mungkin caranya accrual kali ya, caranya ya, karena kayaknya kan yang BUMN kita juga seperti itu tuh sekarang tuh kasus-kasusnya kan, seolah-olah revenue-nya naik tinggi karena dapat kontrak kerja A, kontrak kerja B gitu kan ya, dan itu dilaporkan lah di dalam laporan keuangannya. Nggak ada yang salah sebenarnya, ya. Cuma mungkin harus hati-hati juga nih kita melihatnya untuk bisnis-bisnis yang mungkin ada pergerakan model-modelnya seperti itu, ya. Itu yang kemudian sih sebenarnya ada 4 alasan sih kalau saya lihat kenapa mereka melakukan seperti itu ya. Ya, pasti yang tadi sudah disebutkan ada efisiensi operasional ya. Jadi mungkin ada unit bisnis, aset mereka yang mungkin dari segi aset manajemennya tidak mendatangkan efisiensi atau mungkin mendatangkan uang bagi mereka ya dijual kan atau mungkin dialihkan ke orang lain atau bagaimana bentuknya. Kemudian ya mungkin seperti tadi dibilang juga ada mulai mereka melihat dari mungkin dari beberapa bisnis mereka coba untuk mereview lagi nih core bisnis saya ini apa sih sebenarnya ya jadi di resizing lah istilahnya bisnisnya dan ini saya rasa banyak dilakukan oleh teman-teman kita pada saat terjadi kayak COVID kemarin ya. Salah satunya seperti itu.
Kemudian ya otomatis ini strategi finansial ya. Kalau saya lihat ya misalnya mungkin mereka menjual aset tetap yang tidak efisien tadi sudah sebutkan dan ujung-ujungnya ya meningkatkan kinerja keuangan walaupun sebenarnya ini kalau kita lihat kan kamuflase ya Pak ya angka-angkanya ya. Nah, tadi menyangkut tadi pertanyaan teman-teman tadi apakah ini perdata atau pidana? Saya nggak tahu kalau misalnya kasusnya Nissan yang CEO-nya itu ya kalau nggak salah kan di Jepang juga itu kalau nggak salah diburu-buru tuh Pak ya yang Nissan itu siapa itu yang orang Meksiko atau orang apa itu yang kasusnya ya. Nah saya nggak tahu apakah mungkin karena presiden direkturnya ini masih orang Jepang jadi mungkin ada perlakuan yang berbeda ya dengan yang di Nissan itu. Ya ini juga hal yang menarik nih buat kita diskusikan, bukan hanya dari sisi financingnya ya, tapi dari legal ataupun regulasi atau budaya di sana. Mungkin itu aja sih Pak. Sekali lagi mohon izin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih eh, Pak David ya. Eh, ya, jadi memang mungkin Toshiba ini di tahun awal-awal tahun 2000-an ini melihat banyak pesaing-pesaing baru gitu. Pesaing-pesaing baru yang juga mungkin melakukan hal sama gitu ya. Kayak LG, kemudian Sharp, gitu, buat dari bisnis macam-macam gitu. Hingga dia merasa bahwa ya dia juga harus kompetisi juga gitu di produk-produk lini-lini bisnis itu gitu. Karena mereka merasa bahwa mereka bisa apa namanya, saya harus menghadapi pesaing-pesaing baru ini gitu ya, bisa menghasilkan produk-produk dengan cost yang lebih rendah dan harga lebih rendah. Nah, sebenarnya itu terjadi di Jepang sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya. Itu mulai banyak bermunculan merek-merek bikin produk ini itu macam-macam sehingga Toshiba merasa ya dia harus menyaingi itu gitu ya. Ya jadinya coba bisnis ini dan pindah lagi ke yang bisnis satunya, bisnis lainnya. Gitu. Nah kalau memang terkait hukum sih ya itu tergantung nanti di mana ya di pengadilan ya. Jadi nah menurut saya sih kalau manipulasi keuangan itu kan memang pelanggaran hukum ya. Pelanggaran hukum eh, bisa pidana, bisa perdata. Jadi eh, itu harus diulik lebih lanjut lagi. Jadi tergantung regulasi di negara tersebut gitu. Dan kalau jatuhnya misalkan penipuan juga eh, atau penipuan gitu ya itu ada sanksi dendanya gitu ya. Paling denda aja, denda perdata buat perusahaannya. Nah, itu harus merujuk ke sumber hukum yang lebih eh, tepat sih sebenarnya. Ya. Ini bisa perdata, bisa pidana juga. Ya, kalau saya melihat dari sisi hukum itu biasanya kalau ada yang berimbas pada kerugian pihak ketiga, nah biasanya pihak ketiga ini yang akan dia akan menuntut untuk pelanggaran di baik perdata ataupun seumpama itu merugikan dia pelapornya dari sisi pidananya bisa juga dilakukan. Nah, itu tergantung dari itu sih, dari apa namanya, dari regulasi setempat dan juga yang tadi yang saya bilang ada nggak kerugiannya, misalnya ini merugikan konsumen. Nah, maka konsumen yang merasa dirugikan tadi itu bisa saja dia melaporkan ke pihak yang berwajib gitu, kalau menurut saya begitu. Dan saya pikir di semua negara sepertinya juga hal yang sama ya seperti itu mungkin. Ya, Nah, kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya adalah ini banyak yang menyebabkan juga banyak sekali ya lini-lini bisnisnya itu juga bisa jadi Mas yang awalnya
core bisnisnya adalah sebenarnya adalah elektronik, ternyata dia masuk ke elevator, masuk ke apa tadi yang saya sebutkan. Apakah memang sepertinya perusahaan Jepang, kalau saya lihat ya, itu masih ada unsur untuk konglomerasinya, Mas Rino. Jadi RPD-nya juga mungkin masih belum jelas, gitu. Walaupun itu perusahaan besar, sekelas mungkin Toshiba ini, atau kalau saya pernah lihat itu adalah Mitsubishi. Mitsubishi itu ada yang bidang otomotif, ada yang bidang eh, kalau nggak salah juga ini ya, elevator juga, lift begitu. Kemudian ada TV juga. Mm. Ataukah memang itu Mitsubishi-nya tidak menjadi satu konsolidasi, mungkin mereka sudah sendiri-sendiri, perusahaan sendiri-sendiri tidak bertanggung jawab eh, secara menyeluruh, ada induknya gitu, tidak mungkin ya, atau lagi bagaimana Mas Rino? Jadi emang kalau saya lihat sih Jepang ini masih apa ya, sebenarnya jarang yang mengadopsi apa sistem bisnis di Amerika gitu. Maksudnya adalah kalau di Jepang ini kebanyakan perusahaan ini kayak pemegang sahamnya Jepang-Jepang doang gitu isinya, dan gak mau ada tekanan dari pemegang saham asing gitu. Nah, jadi perusahaan-perusahaan Jepang ini nggak kebiasa gitu dengan tekanan-tekanan dari pemegang saham asing, ya sehingga Toshiba ini yang awalnya juga sempat ada apa namanya dana asing yang masuk sekitar tahun 2017-an, ya. Nah, investor-investor asing itu eh, sangat-sangat eh, apa ya, vokal gitu, vokal. Jadi sistem Amerika banget, ya. Dan Toshiba ini perusahaan Jepang ini nggak kebiasa gitu dengan sistem yang apa namanya yang pendekatan Amerika kayak gitu. Jadi sehingga akhirnya ya balik lagi ke apa namanya investor domestik lagi gitu. Pada akhirnya kan Japan Industrial Partners, ya. Akhirnya Japan Industrial Partners masuk menjadi pemegang sama mayoritas si Toshiba lagi gitu mas. Ya, ya memang begitu ya. Jadi karena tekanan juga yang sangat kuat, jadi mereka berupaya itu bagaimana perusahaan ini tetap terlihat gitu ya, terlihat sempurna, terlihat bagus gitu. Ya, so Nah, tadi Pak David juga bilang ada apa namanya, ada perusahaan-perusahaan di Indonesia pun juga kadang ya seperti itu, ada yang harus ditutupi. Ada window dressing begitu. Begitu. Ya, tapi tadi Mas, yang belum terjawab adalah RPD-nya itu. Apakah memang perusahaan Jepang ini itu tentang RPD itu, kalau saya masih banyak juga tuh perusahaan Jepang yang dia ada Mitsubishi itu ya. Itu juga punya oh iya eh, macam-macam ya. macam-macam tuh. Entah itu dia itu memang perusahaan sendiri-sendiri atau ada ini, ada afiliasi atau konsolidasi begitu ya. Oh, iya, Itu kalau mungkin yang membuat perbedaan antara perusahaan Jepang sama perusahaan Amerika mungkin. iya itu dia yang perbedaan perusahaan Jepang sama Amerika. Jepang itu masih contohnya baru Toyota mungkin yang paling bagus ya contohnya. Itu apa? Tapi kalau kita lihat Toyota pun banyak apa namanya pemegang apa shareholdersnya ya Jepang-Jepang juga. Ada sih satu Vanguard gitu. Cuma rata-rata Jepang, pasti Jepang. Jadi menghindari inilah tekanan apa investor-investor asing gitu. Ya, kalau RPD itu emang ciri khas perusahaan Jepang gitu. Ciri khasnya emang kayak gitu. Karena apa namanya? Ya penyebabnya ya kita nggak bisa tahu juga. Tapi memang eh, ketika mulai pada bermunculan tuh ya 20 tahun yang lalu itu sehingga akhirnya itu saling saling ikutin gitu, saling
apa namanya ngelihat, oh kok dia bisa, oh kira coba juga kayak gitu. Itu udah ciri khasnya Jepang dan dia bisa melakukan itu juga bisa gitu karena ya nggak ada tekanan investor asing juga gitu kan, yang apa investor-investor Amerika yang mungkin pendekatannya lebih berbeda gitu ya, lebih lebih fokus. Kalau Jepang itu makanya sangat-sangat apa namanya nggak ada gitu tekanan-tekanan asing yang bisa apa namanya memberi pengaruh atau suara ya, tekanan-tekanan ke manajemen. Bahkan si apa namanya si investor si pemegang saham asing ini di Toshiba ini ketika RUPS itu sempat suaranya tuh nggak dihitung gitu, secara diam-diam tuh suaranya tuh nggak tahu diapain, katanya tuh disembunyiin atau apa gitu, baru 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 ketahuan gitu setelah berapa lama karena beda pendapat. Iya. Ya, baik. Terima kasih Mas Rino. Selanjutnya mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Dari Pak Naufal, ada kalau belum ditemukan indikasi pihak mana yang diuntungkan, saya mengira ranah hukumnya masih perdata. Kecuali bila terjadi kekayaan atau fraud, bisa saja muncul tuntutan pidana. Tergantung bagaimana jaksa penuntut. Iya, memang begitu. Ya, ketika misalkan apa namanya mainin harga suppliernya gitu kan, harga barang dari suppliernya, padahal suppliernya ternyata punya direkturnya sendiri kayak gitu, naikin harganya jadi rugi kayak gitu kan. Nah itu kan menguntungkan satu pihak gitu kan. Ya, baik. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau berbeda pendapat, monggo silakan kita kita open. Jadi sekali lagi bahwa sebenarnya eh, kesimpulannya adalah tentang tadi Mas ya, tentang RPD. Jadi satuan terkecil perusahaan. Apakah kita harus tahu di mana posisi core bisnis perusahaan kita masing-masing ini tetap eh, sebagai poin utama ekspansi. Kalau tadi Mas Reno bilang bahwa Toshiba itu banyak ini bisnisnya, itu bisa jadi juga yang menyebabkan eh, kefokusan ataupun cash flow dari perusahaan ini itu juga menjadi tidak terkonsentrasi pada pada expand eh, perusahaan Toshiba ini ya, begitu. Berbeda mungkin kalau saya lihat Mas ya dari eh, kawannya Jepang itu ya apa namanya perusahaan Image Fuji Film. Nah itu kan dulu kan foto ya. Kemudian sekarang dia beralih ke foto tapi untuk foto ronsen itu. Nah itu yang menjadi pokok dia dan saya lihat di rumah sakit itu kalau ronsen juga pakai Fuji Film itu bagus juga itu. Ya, Ya. Ya. Baik Bapak Ibu semua, saya pikir seperti itu ya untuk pemaparan pada malam hari ini. eh, Tentang Toshiba ya. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan mendatang. Saya atas nama Eden Consulting mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semua yang sudah mengikuti pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam hari ini ada sedikit poin yang bisa Bapak Ibu ambil untuk pada keputusan-keputusan perusahaan Anda masing-masing nantinya ke depan. Begitu. Baik, saya pikir dari kami tentang itu, ikuti terus tentang tulisan-tulisan kami di korporatisasi.com dan juga tetap ikuti tulisan-tulisan kami, materi-materi kami di WA Group
ataupun juga Telegram dan juga Instagram. Ini juga eh, apa, memberikan tips-tips di Instagram. Kemudian juga kami ada kelas-kelas ya yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ada kelas korporatisasi, kemudian ada kelas CEO, bagaimana seorang CEO itu seharusnya yang dilakukan itu apa. Kemudian juga ada kelas namanya RPD. Jadi bagaimana kita menemukan perusahaan kita ini sebenarnya RPD-nya itu apa sih, begitu ya? Apakah dia itu core bisnisnya adalah tentang resto dan bagaimana menciptakan resto ini bisa di copy paste ke banyak tempat begitu. Poin-poinnya apa saja itu yang dibahas di kelas RPD, Revenue and Profit Driver. Kemudian juga ada kelas investment company, bagaimana sebuah IC itu menempatkan dananya pada investi-investi tertentu, apa ciri-cirinya, apa itu kriterianya untuk penempatan dana, itu dilakukan pada kelas investment company. Kemudian ada juga kelas valuasi perusahaan, bagaimana kita menilai perusahaan kita sendiri, kemudian kita memberikan kepada seorang investor dengan harga yang tepat, dan bagaimana seorang investor itu menilai sebuah perusahaan yang akan dimasuki dana itu dengan nilai yang tepat pula. Itu akan dibahas pada kelas kelas valuasi gitu. Mas Firman, Baik, saya ya, terima kasih Mas atas Firman, halo, halo Mas Firman, Pak halo, Iman. ya, saya barusan bisa sampai hotel ini. Saya mau nambahkan sedikit aja, mungkin sebagian ini. Oh Sorry, ya, Pak silakan. Iman. Silakan. Jadi kalau lihat data yang disampaikan Mas Reno, sebenarnya Toshiba ini secara bisnis masih belum buruk-buruk amat gitu. Secara cash flow juga masih positif. Kemudian laba ruginya pernah rugi tapi masih bagus. Nah, masalah eh, kecurangan secara akuntansi itu nanti kan efeknya itu bukan terus mata-mata kemudian perusahaan jadi pilot. Pilotnya sebuah perusahaan itu terjadi kapan? Ketika dia tidak mampu membayar beban-beban finansialnya, nggak mampu bayar pegawai, nggak mampu bayar customer, apa pemasok dan sebagainya, kreditor. Nah, pihak seperti itu nanti akan ada pihak yang mempilotkan. Nah, sepanjang perusahaan ini secara cash flow operasional masih bagus, masih laba, sebenarnya kemungkinan untuk itu masih kecil sekali. Nah, tapi masalah eh, akuntansi tadi bisa jadi kemudian misalnya pemasoknya nggak mau memasok misalnya, kecuali dibayar tunai gitu. Nah, kalau seperti itu yang nanti akan bisa mengakibatkan Toshiba ini menjadi pilot. Nah, apakah ini nanti benar-benar pilot apa tidak? Ya kita tunggu. Kita tidak bisa menjawabnya sekarang. Kita lihat aja bagaimana. Tentu saja manajemen Toshiba juga tidak seperta-merta menyerah ketika ada kondisi kayak gitu. Dia akan cari solusi. Nah, karena kalau secara cash flow masih bagus, secara laba juga masih belum belum buruk-buruk amat, ekuitasnya masih positif, secara umum itu untuk sampai pilot itu masih cukup jauh. Nanti bagaimana kita tunggu aja nanti kalau ada perkembangan kita bisa eh, bikin BSK atau SIPA seri kedua karena ini pelajarannya bagus bagi kita untuk eksistensi sebuah perusahaan. Saya kira itu Mas Iwan. Terima kasih. Baik Pak Iman, terima kasih atas kesimpulannya. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua malam hari ini. Dan juga saya minta maaf apabila dari kami, pemaparan kami ada yang kurang berkenan ataupun sangat tidak baik bagi Bapak dan Ibu semua. Kita jumpa lagi di episode mendatang ya, Bincang Santai Korporasi seri ke-44 insya Allah. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kenal